Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kesempatan yang telah diberikan di mana ujian meja hijau dapat dilaksanakan. Yang saya hormati Bapak Jijon Rapita Sagala Mkom selaku pembimbing saya dalam penyusunan skripsi. Yang saya hormati Bapak Hengki Tamando Sitohang Mkom selaku penguji 1, dan yang saya hormati Bapak Roy Pandri Syahaan Mkom selaku penguji 2. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jan Ma'meta Tarigan, NIM 200127024 dengan program studi Teknik Informatika. Adapun judul skripsi saya adalah Peramalan atau Forecasting Jumlah Kunjungan Pasien di Klinik Kasih Ibu menggunakan metode Weight Moving Average. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari skripsi saya. Yang pertama ada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian. Penggunaan teknologi di berbagai bidang memberikan banyak pengaruh positif untuk masyarakat luas. Salah satunya adalah teknologi dalam bidang kesehatan. Perkembangan teknologi di bidang industri bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga kesehatan masyarakat semakin membaik. Saat ini pihak klinik Kasih Ibu sering mengalami kesulitan dalam melakukan persiapan dan perencanaan, dikarenakan jumlah pasien yang berkunjung ke klinik tidak menentu, di mana klinik Kasih Ibu juga masih melakukan pengisian secara manual terhadap data-data pasien yang berkunjung. Hal ini menyebabkan ketidakpastian jumlah kunjungan pasien di masa yang akan datang, serta menyebabkan pihak klinik kesulitan dalam memprediksi jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Kurangnya ketersediaan sumber daya berakibat tidak terpenuhinya pelayanan terhadap pasien, sedangkan kelebihan sumber daya berakibat kerugian bagi klinik. Rumusan dan batasan masalah. 1. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil peramalan jumlah kunjungan pasien di klinik menggunakan metode Weight Moving Average. 2. Bagaimana menerapkan metode Weight Moving Average dalam peramalan jumlah kunjungan pasien. 3. Mengapa sistem metode Weight Moving Average perlu dibangun untuk klinik Kasih Ibu. 2. Batasan masalah. Yang pertama, metode yang digunakan adalah Weight Moving Average. 2. Data yang digunakan berasal dari data pasien yang berkunjung di klinik Kasih Ibu. 3. Bahasa pemrograman yang digunakan PHP dan database MySQL. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang pertama yaitu menerapkan metode Weight Moving Average dalam sistem peramalan jumlah kunjungan pasien yang akan dibangun. 2. Memberikan kemudahan dalam mengolah dan memprediksi data kunjungan pasien bagi pihak klinik. Manfaat yang pertama untuk penulis. Manfaat yang pertama untuk penulis meningkatkan serta memperdalam pengetahuan mengenai mekanisme dari Weight Moving Average. 2. Untuk pengembangan ilmu, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa tentang Weight Moving Average. 3. Bagi klinik, memudahkan mengetahui prediksi jumlah pasien yang berkunjung ke klinik. Landasan teori. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rizky Amalia 2018, data mining adalah teknik atau siklus yang memanfaatkan satu atau di sisi lain lebih banyak metode pembelajaran PC atau AI untuk dibedah terlebih lagi mengekstraksi informasi atau pengetahuan secara alami. Upaya untuk menilai dampak dari keadaan dan kondisi umum pada kemajuan masa depan yang disebut memperkirakan atau forecasting menurut Alfarisi 2017. Metode ini sama dengan rata-rata bergerak, tetapi nilai terbaru dalam deret berkala diberikan bobot lebih besar untuk menghitung peramalan menurut Alfarisi 2017. MAD atau Mean Absolute Deviation mengukur ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalah dugaan atau nilai absolut masing-masing kesalahan. MAD berguna ketika mengukur kesalahan ramalan dalam unit yang sama sebagai deret asli menurut Christine dan Sofian 2015. MSE atau Mean Square Error digunakan untuk mengevaluasi suatu metode peramalan. Hasil dari kesalahan akan dikuadratkan. MSE merupakan rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan diamati menurut Christine dan Sofian 2015. Kerangka kerja penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. 2. Mengumpulkan data dan informasi. 3. Menganalisis data. 4. Menerapkan metode Weight Moving Average. 5. Analisa dan perancangan. Analisis data. Analisis data ialah suatu proses atau upaya pengolahan data yang akan diubah menjadi sebuah informasi agar karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami serta berguna sebagai solusi suatu permasalahan.
khususnya yang berhubungan dengan penelitian. 1. Tempat penelitian, yaitu Klinik Kasih Ibu yang beralamat di Jalan Petumbukan, Desa Jaharun B, Dusun 1, Kecamatan Galang. 2. Analisis kebutuhan sistem, yaitu melakukan perancangan sistem peramalan jumlah kunjungan pasien di klinik. 3. Analisis sistem yang dibangun, yaitu proses sistem yang dibangun mulai dari input data kunjungan pasien sampai selesai. 4. Analisis metode Weight Moving Average, yaitu melakukan analisis dan perhitungan dengan menggunakan metode WMA. Metode penelitian yaitu Weight Moving Average, di mana metode rata-rata tertimbang atau Weight Moving Average, yaitu metode ini sama dengan rata-rata bergerak, tetapi nilai terbaru dalam deret berkala diberikan beban lebih besar untuk menghitung peramalan. Berikut adalah rumus dari Weight Moving Average, yaitu WMA sama dengan sigma DT dikali bobot dibagi sigma bobot, yang mana keterangan DT yaitu data aktual pada periode, bobot adalah bobot yang diberikan untuk setiap bulan. Dalam perhitungan ini pemberian bobot untuk model rata-rata bergerak 3 bulan terbobot atau Weight Moving Average 3 bulan. Rumus Mean Square Error atau MSE. MSE sama dengan sigma ET kuadrat dibagi N dengan keterangan ET kuadrat yaitu nilai galat kuadrat atau nilai WMA, N yaitu banyak data atau rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan diamati. Rumus Mean Absolute Deviation atau MAD yaitu MAD sama dengan sigma aktual dikurang ramalan N. Itu untuk mengukur ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalahan dugaan. Data dan perhitungan. Berikut ini adalah data kunjungan pasien di Klinik Kasih Ibu tahun 2019 dan tahun 2020. Pemberian bobot untuk model rata-rata bergerak yaitu 3 bulan terbobot, di mana periode bulan, 1 bulan periode yang lalu koefisien pembobotnya adalah 3, 2 bulan periode yang lalu diberi koefisien pembobot 2, 3 bulan periode yang lalu diberi koefisien pembobot 1, maka jumlah bobotnya adalah 6. Data yang diambil satu peramalan yaitu peramalan kunjungan pasien di bulan Januari 2021, yaitu dengan cara mengambil sampel data dari 3 bulan ke belakang, yaitu bulan Desember, November, dan Oktober 2020. Berikut adalah rumusnya. WMA sama dengan sigma pembobot untuk periode N dikali permintaan aktual periode N dibagi sigma pembobot, di mana weight WMA sama dengan sigma 3 dikali A1 ditambah 2 dikali A2 tambah 1 dikali A3 dibagi sigma 6. Maka WMA sama dengan 122 dikali 3 ditambah 115 dikali 2 ditambah 127 dikali 1 dibagi 6. Maka hasilnya adalah 120,5. Berikut ini adalah tabel perhitungan dimulai dari April hingga Januari 2021. Data dan perhitungan untuk MSE yaitu MSE sama dengan sigma ET kuadrat dibagi N, di mana MSE sama dengan 25.052,28 dibagi 21 sama dengan 1192,966. Berikut ini adalah hasil perhitungan dari MSE. Ini adalah tabel perhitungan dari MAD, di mana rumus MAD sama dengan sigma absolut dari forecast error dibagi N, yang mana 883,5016 dibagi 21 sama dengan 42,07151. Kelebihan metode Weight Moving Average yang pertama, data permintaan stabil atau data yang tidak menunjukkan tren dan fluktuasi. 2. Metode Weight Moving Average mudah dipahami dan digunakan dalam perhitungan peramalan. 3. Hasil peramalan Weight Moving Average lebih stabil. Kekurangan metode Weight Moving Average yaitu kurang akurat untuk merefleksikan tren data terbaru, membutuhkan banyak data di masa lampau, serta lambat untuk merespon perubahan data yang sering terjadi di pasar. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil peramalan jumlah kunjungan pasien di Klinik Kasih Ibu Jaharun B, Kecamatan Galang pada Januari 2021 menggunakan metode Weight Moving Average, diperoleh nilai peramalan WMA sebesar 120,5,
Nilai peramalan MSE sebesar 1192,966 dan nilai peramalan MAD sebesar 883,5016. 2. Penerapan metode Back Moving Average pada peramalan jumlah kunjungan pasien, yaitu dengan merata-ratakan jumlah kunjungan pasien menggunakan data 3 bulanan ke belakang, kemudian diberi bobot pada setiap periodenya. 3. Klinikasi ibu belum menggunakan sarana atau media pengolahan data yang efisien dan efektif dikarenakan klinik masih menggunakan sistem lama, yaitu pencatatan data pasien secara manual. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan beberapa hal, yaitu 1. Sistem peramalan metode Back Moving Average memiliki beberapa metode yang serupa seperti Single Moving Average dan Single Exponential Smoothing, sehingga diharapkan adanya pengembangan dan penyempurnaan sistem yang lebih baik lagi di masa depan. 2. Untuk mengantisipasi jika jumlah kunjungan pasien yang mengalami peningkatan, maka pihak klinik diharapkan untuk mempersiapkan sumber daya seperti menambah jumlah perawat, obat, dan sarana-prasarana pendukung kesehatan lainnya, sehingga proses kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan maksimal. Sekian presentasi ujian meja hijau saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.